Indonesia, terkenal dengan kekayaan alamnya. Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki hutan hujan ketiga terbesar di dunia. Selain berperan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, hutan merupakan habitat bagi keanekaragaman hayati. Hutan hujan juga merupakan rumah bagi setengah makhluk hidup yang ada di dunia. Sayangnya, demi alasan ekonomis, banyak pohon di hutan yang ditebang. Akibatnya, kawasan hutan mulai berkurang. Tentu hal ini merupakan masalah yang rumit, karena di satu sisi, pembangunan merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Tetapi di sisi lain, pembangunan juga dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Lalu, bagaimana menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian hutan sehingga anak cucu kita tetap dapat menikmati dunia? Pola pembangunan yang tadinya menghancurkan, merusak, menebang hutan, kini bisa dirubah dengan menaikkan nilai tambah hutan dengan sains dan teknologi, sehingga hutan yang utuh sebagai keutuhan fungsi hutan tetap dapat memperoleh imbalan pendapatan dan bisa memberikan kemakmuran pada masyarakat adat, masyarakat desa lokal setempat. Salah satu solusinya, membuat mekanisme khusus di mana pihak yang mengelola dan mempertahankan hutan mendapatkan imbalan atas jasa lingkungan yang dihasilkan. Dengan demikian, hutan memiliki nilai ekonomi yang patut diperhitungkan. Untuk mewadahi mekanisme tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi. Salah satunya adalah IUPHHK-RE. IUPHHK-RE adalah izin usaha kehutanan yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi, yakni melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan, dan pemulihan ekosistem hutan. Inisiatif tentang restorasi ekosistem baru ada di Indonesia. Dan ini menarik karena memang skemanya bukan saja membangun atau menjaga hutan-hutan yang ada, tapi juga melibatkan masyarakat setempat, ya, di mana masyarakat setempat, terutama masyarakat hukum adat yang masih menjaga hutan dengan baik, masih bisa mendapat manfaat yang baik. Bagi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kapuas Hulu, IUPHHK Hutan Restorasi Ekosistem merupakan suatu peluang bagi pemerintah kabupaten untuk ikut membantu dalam memperbaiki ekosistem khususnya di kabupaten. Kami berharap kegiatan ini atau IUPHHK Restorasi Ekosistem ini berpeluang bagus untuk masyarakat, khususnya untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di sekitar areal. Dalam wacana yang baru muncul adalah pembayaran lewat mekanisme pasar karbon misalnya. Itu bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat, menambah pendapatan dari upaya menjaga kawasan hutan. Sehingga dengan pendapatan itu masyarakat mungkin bisa meningkatkan kesejahteraannya dan mungkin pengembangan ekonomi lokalnya sendiri. Tergantung dari bagaimana masyarakat kemudian merencanakan pemanfaatan dan penggunaan uang yang didapatkan dari upaya menjaga kawasan hutan. Sektor swasta dapat berperan merestorasi hutan sembari memberikan pendapatan bagi pemerintah, masyarakat, dan perusahaan itu sendiri. Mekanisme ini juga dapat menghemat biaya pemerintah, karena biaya untuk merestorasi dan pengelolaan kawasan hutan tersebut ditanggung oleh pemegang IUPHHK-RE. Salah satu perusahaan pelopor dalam skema IUPHHK-RE adalah PT Warna Hijau Nusantara atau PT WHN. Sebagai perusahaan di bawah Yayasan Hutan Hijau, PT WHN didirikan dengan tujuan mempelopori pelestarian hutan berdasarkan model IUPHHK-RE. Jadi WHN itu dibentuk tahun 2010 sebagai badan usaha milik swasta yang tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan
yang rendah karbon dan juga untuk melindungi keanekaragaman hayati yang ada di sekitar areal Danau Siawan Belida dan juga untuk melakukan kegiatan pengelolaan bersama dengan masyarakat di areal tersebut. Dan PT Warna Hijau Nusantara saat ini sedang mengajukan izin usaha restorasi ekosistem di Kementerian Kehutanan di areal Siawan Belida. Dengan dukungan dana dari investor biokarbon, PT WHN saat ini mengaplikasikan IUPHK RE di kawasan Danau Siawan Belida, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Danau seluas 39.000 hektar ini berada di hulu sungai Kapuas. Danau ini berperan besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem sungai terpanjang di Indonesia tersebut. Masyarakat di sekitar Danau Siawan Belida sangat bergantung pada danau dan sungai Kapuas. Danau dan sungai ini menjadi sumber makanan dan mata pencaharian seperti perikanan, madu, dan karet. Masyarakat lokal di Siawan Belida perlu mendapatkan peran dan lebih tegas diperjelas dalam keterlibatannya mengkonservasi hutan atau merestorasi hutan mereka. Untuk itu, mereka membutuhkan keterampilan dan pengetahuan. Yang kedua, yang mereka butuhkan adalah bagaimana mereka semakin kuat sebagai komunitas atau kelompok masyarakat lokal, sehingga diperlukan penguatan institusi lokal. Namun, danau ini mendapat ancaman. Ancaman terbesar adalah konversi hutan ke kelapa sawit serta kebakaran hutan. Perubahan lahan dari lahan gambut ke perkebunan kelapa sawit menyebabkan pelepasan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, pelestarian Danau Siawan Belida amatlah penting agar ekosistemnya terjaga dan emisi karbon yang besar dapat dihindari. Siawan Belida akan kami olah dan akan kami jaga dengan sebenar-benarnya. Jadi maka sekarang kami giat untuk di dalam Siawan Belida, maka masyarakat juga kami beri kesempatan untuk di mana tempat masyarakat bekerja maupun cari durutan, beban atau ikan atau lebah. Maka sekarang kami atur dengan sebaik mungkin. Kawasan Siawan Belida ini sangat penting bagi masyarakat karena itu adalah sumber kehidupan atau mata pencaharian masyarakat kawasan Belida dalam hal perikanan dan lain sebagainya. Kerusakan-kerusakan hutan itu sangat jelas sehingga habitat-habitat yang ada di situ mungkin berkurang karena akibat daripada kerusakan hutan. Restorasi ekosistem itu untuk perbaikan perlindungan kawasan dan perbaikan hutan yang ada itu sangat penting menurut kami. Sebagai perusahaan yang ingin memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, PT WHN bersama dengan FFI, Yayasan Kaban dan pihak-pihak lainnya mengelola serta merestorasi kawasan hutan dengan melibatkan masyarakat setempat. Caranya dengan melalui sistem pengelolaan hutan kolaboratif atau Collaborative Forest Management. Pengelolaan hutan kolaboratif merupakan sistem yang menggabungkan kepentingan pemerintah, perusahaan, LSM, dan masyarakat. PT WHN dan masyarakat di 8 desa yang bergantung dengan kawasan hutan tersebut menyepakati syarat-syarat kolaborasi, termasuk pembagian hasil. PT WHN dan masyarakat setempat memiliki tanggung jawab bersama dalam merencanakan, mengimplementasikan peraturan yang mengatur sumber daya yang ada dan akses ke area IUPHK RE. Maka pihak-pihak yang menjaga mendapatkan imbalan atas jasa lingkungan yang dihasilkan. Dan masyarakat yang di dekat hutan akibat infrastrukturnya keseluruhan selalu jadi marginal. Proyek kita ini benar-benar membantu menjamin bahwa aliran manfaat yang mereka peroleh dari hutan itu akan terus berkelanjutan. Melalui kerjasama ini,
PT WHN menyediakan kemampuan teknis di bidang kehutanan dan perdagangan karbon, serta modal untuk operasi dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga PT WHN dapat berkontribusi terhadap masyarakat dan pemerintah dengan memaksimalkan potensi hutan lestari sebagai sumber kesejahteraan. Proyek hijau di Danau Siawan Belida dapat menjadi pelopor dalam bidang ekonomi hijau, sehingga dapat berpotensi menarik investasi serupa di masa yang akan datang. Selain itu, proyek ini akan membantu mencapai pengurangan emisi sampai 26% pada tahun 2020, sesuai dengan komitmen pemerintah Indonesia. Tak hanya itu, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat akan mendapatkan pendapatan tambahan dari proyek hijau ini. Dengan demikian, Danau Siawan Belida akan tetap dapat dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya.